Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah metodologi penelitian kelas D akan menjelaskan tentang tinjauan faktor-faktor yang mempengaruhi validitas. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Fernanda Erianti dengan NIM 2019-12191. Yang kedua, M. Farunuha dengan NIM 2019-12192. Yang ketiga, Amelia Wulansari dengan NIM 2019-12196. Yang keempat, Fatia Nufrida dengan NIM 2019-12198. Yang kelima, Nursyakatu Nikmah dengan NIM 2019-12201. Yang keenam, Putri Setiani dengan NIM 2019-12204. Validitas internal memunculkan pertanyaan mengenai apakah perlakuan semata atau sejumlah faktor asing tambahan yang menyebabkan pengaruh. Sedangkan validitas eksternal meningkatkan persoalan mengenai generalisasi temuan pada situasi yang lain. Pengaruh pengujian interaktif dan seleksi dapat membatasi validitas eksternal dari temuan kita. Ancaman terhadap validitas eksternal ini dapat dihentikan dengan membuat kondisi eksperimen yang semirip mungkin dengan situasi, di mana hasil dari eksperimen tersebut akan digeneralisasikan. Berikut ini adalah 7 faktor yang mempengaruhi validitas internal dari desain eksperimen, yaitu pengaruh sejarah, maturasi, pengujian, instrumentasi, seleksi, regresi statistik, dan mortalitas. Jenis desain eksperimen dan validitas. Semakin singkat rentang waktu eksperimen, maka semakin kecil kemungkinan untuk menghadapi pengaruh sejarah, maturasi, dan mortalitas. Eksperimen yang berlangsung 1 atau 2 jam biasanya tidak menemui kendala dalam hal tersebut. Tetapi, jika eksperimen dilakukan selama periode yang cukup lama, kemungkinan untuk menghadapi lebih banyak faktor perancu akan meningkat. Desain eksperimen kuasi. Tidak adanya perbandingan antar kelompok ataupun catatan mengenai status variabel terikat sebelum perlakuan eksperimen, dan bagaimana hal tersebut berubah setelah perlakuan tersebut. Dan ketika tidak adanya kontrol seperti itu, studi tidak memiliki nilai ilmiah dalam menentukan hubungan sebab akibat. Desain semacam itu disebut sebagai desain eksperimen kuasi atau kuasi eksperimental design. Jenis desain eksperimen kuasi terdiri dari 3, antara lain desain kelompok eksperimen prates dan pasca tes, pasca tes hanya dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dan yang ketiga desain rangkaian waktu. Desain kelompok eksperimen prates dan pasca tes. Suatu kelompok eksperimen tanpa kelompok kontrol dapat diberikan prates, perlakuan, kemudian pasca tes untuk mengukur pengaruh perlakuan tersebut. Hal ini dapat dijelaskan seperti dalam tabel 10.2, di mana O mengacu pada beberapa proses pengamatan atau pengukuran. X menunjukkan pemberian perlakuan eksperimen pada sebuah kelompok, serta X dan OS pada baris tersebut digunakan pada kelompok tertentu yang sama. Dalam hal ini, pengaruh perlakuan dapat diperoleh dengan mengukur perbedaan antara pasca tes dan prates. Pengaruh pengujian dapat mencemari validitas internal atau pengaruh pengujian utama, dan validitas eksternal atau pengaruh pengujian interaktif dari temuan tersebut. Jika eksperimen dilakukan selama suatu periode waktu, pengaruh sejarah dan maturasi juga dapat merancukan hasil. Pasca tes hanya dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pengaruh perlakuan dipelajari dengan menilai perbedaan hasil, yaitu skor pasca tes dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pengaruh perlakuan yang sebenarnya tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat perbedaan dalam skor pasca tes dari kedua kelompok, tetapi randomisasi akan mengatasi masalah tersebut. Hal ini diilustrasikan pada tabel 10.3.
Sedangkan pengaruh pengujian dihindari karena tidak terdapat prates, hanya terdapat pasca tes. Namun demikian, perhatian harus diberikan untuk memastikan bahwa kedua kelompok tersebut disepadankan untuk semua kemungkinan faktor pengganggu yang mencemari. Mortalitas atau keluarnya individu dari kelompok adalah masalah untuk semua desain eksperimen, termasuk desain ini. Hal tersebut dapat menentukan hasil, sehingga tersebut menyebabkan ancaman terhadap validitas internal. Desain rangkaian waktu. Desain rangkaian waktu, yang terkadang disebut dengan desain rangkaian waktu terputus, adalah desain yang mengumpulkan data pada variabel yang sama dengan interval reguler, misalnya minggu, bulan, atau tahun. Sehingga, desain rangkaian waktu membuat peneliti dapat menilai pengaruh dari suatu perlakuan dari waktu ke waktu. Figur 10.3 secara visual menjelaskan desain rangkaian waktu. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian pengukuran pada variabel terikat diberikan sebelum dan sesudah perlakuan diberikan oleh peneliti atau secara alami. Model rata-rata bergerak Bayesian, misalnya Box dan Jenskin, tahun 1970, seringkali digunakan untuk menguji pengaruh perlakuan pada variabel terikat ketika desain rangkaian waktu digunakan. Masalah utama dari rangkaian waktu adalah sejarah. Peristiwa tertentu atau faktor yang memiliki pengaruh pada hubungan variabel terikat dan variabel bebas yang secara tidak terduga dapat terjadi ketika eksperimen berlangsung. Sedangkan masalah yang lain adalah pengaruh pengujian utama dan interaktif, kemudian mortalitas dan maturasi. Desain eksperimen murni. Desain eksperimen ex post facto atau ex post facto experimental design merupakan desain eksperimen yang meliputi perlakuan kelompok kontrol serta mencatat informasi sebelum dan sesudah kelompok eksperimen diberikan perlakuan. Selanjutnya, desain kelompok eksperimen dan kelompok kontrol prates dan pasca tes. Desain ini secara visual dapat ditampilkan seperti dalam tabel 10.4, di mana dalam desain ini terdapat dua kelompok, yaitu satu kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol. Kemudian keduanya diberikan prates dan pasca tes. Satu-satunya perbedaan antara kedua kelompok tersebut adalah bahwa kelompok eksperimen diberikan perlakuan, sedangkan kelompok kontrol tidak. Untuk mengukur perbedaan antara skor prates dan pasca tes kedua kelompok akan menunjukkan pengaruh bersih dari perlakuan. Kedua kelompok diberi prates dan pasca tes dan kedua kelompok sudah diacak, sehingga kita dapat berharap bahwa pengaruh sejarah maturasi, pengujian dan instrumentasi telah dikontrol. Hal ini berdasarkan fakta bahwa apapun yang terjadi dengan kelompok eksperimen, misalnya maturasi, sejarah, pengujian utama, dan instrumentasi, juga terjadi pula kepada kelompok kontrol. Dan dalam mengukur pengaruh bersih, perbedaan dalam selisih antara skor prates dan pasca tes, kita telah mengontrol faktor yang mencemari. Melalui proses randomisasi, kita juga mengontrol pengaruh bias seleksi dan regresi statistik. Mortalitas sekali lagi dapat menyebabkan masalah dalam desain ini. Dalam eksperimen yang membutuhkan waktu beberapa minggu, seperti dalam kasus penilaian pengaruh pelatihan pengembangan keterampilan atau mengukur pengaruh kemajuan teknologi terhadap efektivitas, beberapa subjek dalam kelompok eksperimen mungkin keluar sebelum eksperimen tersebut berakhir. Terdapat kemungkinan bahwa mereka yang keluar dalam beberapa hal berbeda dengan mereka yang bertahan hingga akhir dan melakukan pasca tes. Jika demikian, mortalitas dapat memberikan penjelasan tandingan yang masuk akal untuk perbedaan antara O2 dan O1. Pengaruh pengujian interaktif juga dapat menyebabkan masalah dalam desain ini. Fakta bahwa partisipan dalam kelompok eksperimen diminta untuk melakukan prates dapat membuat mereka semakin sensitif terhadap manipulasi.
Desain 4 kelompok Solomon. Untuk memperoleh keyakinan yang lebih tinggi dalam validitas internal pada desain eksperimen, disarankan untuk membuat 2 kelompok eksperimen dan 2 kelompok kontrol untuk eksperimen. 1 kelompok eksperimen dan 1 kelompok kontrol dapat diberikan prates dan pasca tes, seperti ditunjukkan dalam tabel 10.5, di mana 2 kelompok lain hanya akan diberikan pasca tes. Dalam hal ini, pengaruh perlakuan dapat ditentukan dengan beberapa cara yang berbeda, seperti ditunjukkan berikut ini. Sejauh bahwa kita memperoleh hasil yang hampir sama dalam setiap perhitungan yang berbeda, kita dapat menghubungkan pengaruh tersebut dengan perlakuan. Hal ini dapat meningkatkan validitas internal hasil dari desain eksperimen. Desain 4 kelompok Solomon mungkin merupakan desain yang paling komprehensif dan desain yang paling sedikit memiliki masalah dengan validitas internal. Selanjutnya, desain 4 kelompok Solomon dan ancaman terhadap validitas. Desain 4 kelompok Solomon juga disebut dengan desain 6 studi 4 kelompok. Merupakan desain eksperimen yang sangat rumit. Desain ini mengontrol semua ancaman untuk validitas internal, selain pengaruh mortalitas yang merupakan masalah bagi semua desain eksperimen, dan pengaruh pengujian interaktif. Oleh karena itu, desain 4 kelompok Solomon sangat efektif ketika pengaruh pengujian interaktif diperlukan. Pengaruh perlakuan atau E dapat dinilai dengan E sama dengan O2 min O1, E sama dengan O2 min O4, E sama dengan O5 min O6, E sama dengan O5 min O3, E sama dengan O2 min O1 min O4 min O3. Jika semua E hampir sama, hubungan sebab akibat akan sangat valid. Untuk dapat menghitung pengaruh dari perlakuan di eksperimen, estimasi dari pengukuran sebelumnya diperlukan untuk kelompok 3 dan 4. Estimasi paling baik dari pra-pengukuran ini adalah rata-rata dari 2 prates, yaitu O1 plus O3 dibagi 2. Tinjauan pengaruh potensial dari perlakuan eksperimen atau E, pengaruh pengujian interaktif atau I, dan pengaruh dari variabel tak terkontrol atau U untuk setiap kelompok. Kelompok 1, O2 min O1 sama dengan E plus I plus U. Untuk kelompok 2, O4 min O3 sama dengan U. Untuk kelompok 3, O5 min setengah dikali O1 plus O3 sama dengan E plus U. Untuk kelompok 4, O6 min setengah dikali O1 plus O3 sama dengan U. Pengaruh dari stimulus eksperimen atau E hasil dari kelompok 3 dan 4 digunakan O5 min setengah dikali O1 plus O3 dikurangi O6 dikurangi setengah dikali O1 plus O3 sama dengan E plus U min U sama dengan E. Untuk menghitung pengaruh dari I, pengaruh pengujian interaktif dari hasil kelompok 1 dan kelompok 3 digunakan O2 min O1 dikurangi O5 min setengah dikali O1 plus O3 sama dengan E plus I plus U min E plus U sama dengan I. Dengan demikian, kita dapat mengontrol pengaruh pengujian interaktif yang mengancam validitas internal dari pertemuan kita. Studi double blind. Ketika Aviron menguji dan mengumumkan vaksin Flumis, baik subjek dan peneliti yang memberikan vaksin tersebut kepada mereka tidak menyadari perawatan medis sebenarnya versus pil placebo. Seluruh proses tersebut dilakukan oleh agen peneliti luar yang hanya mengetahui siapa memperoleh perawatan medis apa, karena dalam kasus ini baik peneliti maupun subjek tidak mengetahui yang sebenarnya atau blind. Studi tersebut disebut studi double blind studies karena tidak ada gangguan perlakuan dalam hal apapun. Studi eksperimen ini merupakan yang paling tidak bias. Simulasi alternatif eksperimentasi laboratorium dan lapangan yang saat ini digunakan dalam penelitian bisnis adalah simulasi. Simulasi yang menggunakan teknik membangun model atau model building teknik untuk menentukan pengaruh perubahan, dan simulasi berbasis komputer semakin populer dalam penelitian bisnis. Simulasi dapat dianggap sebagai eksperimen yang dilakukan dalam situasi yang diciptakan secara khusus yang sangat mewakili lingkungan alami
di mana kegiatan biasanya dilakukan. Dalam pengertian tersebut, simulasi berada di antara eksperimen laboratorium dan lapangan. Sejauh lingkungan tersebut diciptakan secara artifisial tetapi tidak jauh berbeda dari realitas. Desain ex post facto. Hubungan sebab akibat terkadang dibuktikan melalui apa yang disebut desain eksperimen ex post facto atau ex post facto experimental design. Di sini tidak ada manipulasi variabel bebas dalam situasi lab atau lapangan, namun subjek yang telah diberikan stimulus dan mereka yang tidak diberikan stimulus dipelajari. Isu etika dalam penelitian desain eksperimen. Pada titik ini tempat untuk membahas secara singkat beberapa dari banyak isu etika yang terlibat dalam melakukan penelitian. Beberapa di antaranya sangat relevan untuk mengadakan eksperimen laboratorium. Praktik-praktik berikut dianggap tidak etis. Yang pertama, mendesak orang untuk berpartisipasi dalam eksperimen dengan paksaan atau menggunakan tekanan sosial. Yang kedua, memberikan tugas kasar dan mengajukan pertanyaan yang merendahkan dan mengurangi harga diri partisipan. Yang ketiga, menipu subjek dengan secara sengaja, menyesatkan mereka terkait dengan tujuan penelitian yang sebenarnya. Yang keempat, menyebabkan stres fisik atau mental bagi peserta. Yang kelima, memperbolehkan subjek untuk mengundurkan diri dari penelitian meskipun mereka menginginkannya. Yang keenam, menggunakan hasil penelitian untuk merugikan partisipan atau untuk tujuan yang tidak mereka inginkan. Yang ketujuh, tidak menjelaskan prosedur yang berlaku dalam eksperimen. Yang kedelapan, menempatkan responden dalam situasi yang berbahaya dan tidak aman. Yang kesembilan, tidak melakukan tanya jawab dengan partisipan secara menyeluruh dan akurat setelah eksperimen berakhir. Yang ke-10, tidak menjaga privasi dan rahasia informasi yang diberikan oleh partisipan. Dan yang terakhir, tidak memberikan insentif untuk kelompok kontrol. Banyak universitas mempunyai Komite Hak Asasi Manusia untuk melindungi hak individu yang berpartisipasi dalam jenis aktivitas penelitian apapun yang melibatkan orang. Fungsi dasar dari komite tersebut adalah untuk melaksanakan tanggung jawab moral dan etika sistem universitas dengan mempelajari prosedur yang dijabarkan dalam proposal penelitian dan memberikan persetujuan mereka untuk studi tersebut. Komite Hak Asasi Manusia dapat menghendaki peneliti untuk memodifikasi prosedur mereka atau memberikan informasi secara lengkap kepada subjek jika situasi menuntut hal tersebut. Implikasi manajerial. Desain eksperimen membutuhkan upaya khusus dan tingkat intervensi yang berubah-ubah dengan arus kegiatan yang biasa. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam membuat keputusan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah benar-benar perlu untuk mengidentifikasi hubungan kausal atau apakah cukup jika korelasi yang menjelaskan varians dalam variabel terikat yang diketahui? Yang kedua, jika penting untuk menemukan bahwa hubungan kausal dari salah satu dari dua validitas internal atau validitas eksternal yang lebih diperlukan, atau apakah keduanya dibutuhkan? Yang ketiga, apakah biaya adalah faktor-faktor penting dalam studi? Jika iya, apakah yang dilakukan desain eksperimen yang kurang rumit dibanding dengan yang rumit? Desain eksperimen lanjutan. Di antara banyak desain eksperimen terkemuka yang ada, di sini kita akan menelaah antara lain yang pertama, rancangan acak lengkap, yang kedua desain blok acak, yang ketiga desain kuadrat Latin, dan yang keempat desain faktorial. Akan lebih efektif untuk memahami beberapa istilah sebelum menjelaskan beberapa desain. Istilah yang pertama yaitu faktor, digunakan untuk menunjukkan variabel bebas. Misalnya
harga. Istilah yang kedua yaitu tingkat, digunakan untuk menunjukkan berbagai gradasi faktor. Misalnya harga tinggi, harga sedang, harga rendah, sambil memperjelas apa arti perubahan faktor tersebut. Faktor blok adalah variabel yang ada sejak semula dalam situasi tertentu yang dapat mempengaruhi variabel terikat, seperti halnya perlakuan dan dampak yang penting untuk dinilai. Faktanya, faktor blok adalah variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat, tetapi yang telah ada sejak semula dalam situasi tertentu. Misalnya, jumlah wanita dan jumlah pria dalam organisasi, atau remaja, pria parubaya, dan warga lanjut usia sebagai pelanggan toko, dan seterusnya. Rancangan acak lengkap. Katakanlah bahwa seorang manajer perusahaan transportasi bus ingin mengetahui pengaruh penurunan harga tiket sebesar 5, 7, dan 10 sen terdapat kenaikan rata-rata harian dalam jumlah penumpang yang menggunakan bus sebagai alat transportasi. Ia dapat mengambil 27 rute yang biasa dilewati bus tersebut, dan secara acak menempatkan 9 rute untuk setiap perlakuan, yaitu penurunan harga tiket 5, 7, dan 10 sen selama periode 2 minggu. Desain eksperimennya ditunjukkan pada tabel di bawah, di mana OS di sebelah kiri menunjukkan jumlah penumpang yang menggunakan bus selama 2 minggu sebelum perlakuan. X1, X2, dan X3 menunjukkan 3 perlakuan berbeda, atau penurunan harga tiket 5, 7, dan 10 sen per mil. Dan O pada sisi kanan menunjukkan jumlah penumpang yang menggunakan bus sebagai mode transportasi selama 2 minggu saat harga turun. Manajer juga akan dapat menilai dampak 3 perlakuan tersebut dengan mengurangkan masing-masing dari 3 OS pada sisi kiri dengan pasangan O-nya di sisi kanan. Hasil studi ini akan menjawab pertanyaan manajer perusahaan bus tersebut. Desain blok acak. Dalam desain sebelumnya, manajer perusahaan bus hanya tertarik pada pengaruh tingkat penurunan harga yang berbeda terhadap kenaikan jumlah penumpang secara umum. Tetapi, ia juga tertarik untuk menargetkan penurunan harga pada rute atau sektor yang tepat. Contohnya, sangat mungkin bahwa penurunan harga tiket akan lebih disambut oleh warga lanjut usia dan penduduk di daerah kota yang padat di mana berkendara menimbulkan stres dibanding pemilik mobil yang tinggal di tengah kota yang mungkin tidak apresiatif dan sensitif pada penurunan harga tiket. Penurunan harga tiket akan menarik lebih banyak penumpang jika ditargetkan untuk kelompok yang tepat, yaitu faktor blok yang tepat daerah permukiman. Melalui desain blok acak di atas, tidak hanya dapat menilai pengaruh langsung dari setiap perlakuan, yaitu pengaruh utama dari tingkat yang merupakan pengaruh dari setiap jenis penurunan harga tiket, tetapi juga pengaruh gabungan harga dan rute daerah permukiman atau pengaruh interaksi. Desain kuadrat Latin. Sementara, desain blok acak membantu peneliti untuk meminimalkan pengaruh satu variabel pengganggu atau variasi di antara baris. Dalam mengevaluasi pengaruh perlakuan, desain kuadrat Latin sangat efektif ketika 2 blok faktor pengganggu, yaitu variasi seluruh baris dan kolom, akan dikontrol. Masing-masing perlakuan menampilkan jumlah waktu yang sama dalam posisi ordinal manapun dalam setiap baris. Persoalan dalam desain kuadrat Latin adalah bahwa hal tersebut mensyaratkan ketiadaan interaksi antara perlakuan dan faktor-faktor yang mungkin tidak selalu menjadi kasusnya. Kita juga perlu sel sebanyak jumlah perlakuan, sehingga hal ini merupakan desain yang kurang ekonomis dibandingkan dengan desain-desain lainnya. Desain faktorial.
Sejauh ini kita telah membahas desain eksperimen dalam konteks menguji hubungan sebab akibat antara satu variabel bebas dan variabel terikat. Desain faktorial memungkinkan kita untuk menguji pengaruh dua manipulasi atau lebih pada saat yang sama terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, dua variabel dapat dimanipulasi secara bersamaan dan pengaruh tunggal serta gabungannya atau dikenal sebagai utama dan interaksi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.